Sejarah Pati memiliki hubungan erat dengan sejarah Mataram. Ini dapat ditelusuri dari kisah tiga tokoh dari Sela di Pajang, Kiai Gede Pemanahan, Kiai Jurumartani, dan Panjawi. Mereka adalah putra-putra Kiai Gede Ngenis, kecuali Panjawi yang merupakan putra angkat. Meski terlihat seperti rakyat biasa, ketiganya sangat disayangi oleh Sultan Pajang, yang kemudian mengajak mereka pindah ke Pajang. Hubungan mereka dengan Sultan Pajang pun semakin erat. Keberhasilan tiga orang Sela dalam membunuh Arya Penangsang mengubah nasib mereka. Panjawi dianugerahi tanah di Pati, sementara Kiai Pemanahan memilih Mataram yang saat itu masih berupa hutan. Namun, Sultan Pajang menunda penyerahan Mataram karena kekhawatiran terhadap ramalan bahwa Mataram kelak akan menjadi kerajaan besar. Ada berbagai pendapat mengenai penundaan ini. Sebagian berpendapat Sultan berusaha mencari tanah yang lebih baik untuk Ki Pemanahan. Sementara yang lain berpendapat Sultan resah dengan prediksi Sunan Giri tentang munculnya raja besar di Mataram. Berkat intervensi Sunan Kalijaga, Sultan Hadiwijaya akhirnya menyerahkan tanah Mataram kepada Ki Pemanahan. Pemberian tanah ini mengawali perjalanan Ki Panjawi di Pati, yang kemudian bergelar Ki Ageng Pati, serta Ki Pemanahan yang bergelar Ki Gede Mataram. Kiai Gede Pemanahan membawa anaknya, Raden Sutawijaya, ke Mataram dan membangun daerah itu menjadi kadipaten. Sementara itu, Panjawi segera menempati Pati yang sudah ramai penduduk. Panjawi memiliki dua anak, seorang perempuan, dan Jayakusuma, sebagaimana disebutkan dalam Babat Pati. Hubungan antara Adipati Jayakusuma dengan Panembahan Senopati adalah saudara sepupu karena orang tua mereka bersaudara. Hubungan ini semakin erat setelah Panembahan Senopati menikahi Putri Pemanahan, kakak Adipati Jayakusuma. Babat Pati mencatat silsilah ini dengan jelas, mengaitkan nama-nama seperti Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Adipati Pati, Sultan Agung, hingga Pakubuwono X. Namun, perkembangan sejarah menempatkan Adipati Jayakusuma sebagai lawan politik yang dianggap mengancam kedaulatan dan integritas Mataram. Hal ini memicu perang tanding yang melibatkan dua sepupu dan ipar ini, sebagaimana dikisahkan secara panjang lebar dalam Babat Pati. Adipati Pragola dari Pati adalah tokoh penting dalam sejarah Jawa, yang dikenal karena pemberontakannya terhadap Kesultanan Mataram. Ada dua Adipati Pragola yang terkenal, yang sering disebut sebagai Pragola Pertama dan Pragola Kedua. Pragola Pertama dikenal karena perlawanan terhadap Panembahan Senopati pada tahun 1600. Sementara Pragola Kedua menentang Sultan Agung pada tahun 1627. Nama asli Pragola Pertama adalah Wasis Jayakusuma, putra Ki Ageng Panjawi, yang merupakan sahabat seperjuangan Ki Ageng Pemanahan. Gelar Pragola diperoleh setelah ia menukar kudanya dengan sapi kesayangan Panembahan Senopati, yang juga bernama Pragola. Kuda milik Adipati Pragola terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, yang menarik minat Panembahan Senopati untuk melakukan pertukaran. Kakak perempuan Wasis Jayakusuma, Waskita Jawi, menikah dengan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, dan mereka melahirkan Mas Jolang. Sutawijaya kemudian mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1587 dan menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Sementara itu, Wasis Jayakusuma menggantikan ayahnya sebagai Bupati Pati dan bergelar Pragola. Kakaknya menjadi permaisuri utama dengan gelar Ratu Mas, dan Mas Jolang ditetapkan sebagai putra mahkota, meskipun memiliki kedudukan setara dengan Mataram. Pada tahun 1590 Pragola membantu Mataram dalam menaklukkan Madiun. Pemimpin Madiun, Rangga Jemuna, melarikan diri ke Surabaya, sementara putrinya, Retno Dumilah, menjadi permaisuri kedua Panembahan Senopati. Peristiwa ini menimbulkan kekecewaan pada Pragola karena ia merasa kedudukan kakaknya, Ratu Mas, terancam. Pada tahun 1600, Pragola merasa perjuangan Panembahan Senopati tidak lagi murni dan memutuskan untuk memberontak. Pemberontakan ini berhasil menguasai daerah-daerah di sebelah utara Pegunungan Kendeng. Panembahan Senopati kemudian mengirim Mas Jolang untuk menghadapi pemberontakan Pragola. Pertempuran terjadi di dekat Prambanan, tetapi Pragola menolak melawan keponakannya dan meminta Panembahan Senopati sendiri yang menghadapinya. Ketika Mas Jolang bersikeras melawan, Pragola memukul pelipis keponakannya dengan gagang tombak hingga berdarah. Mengetahui anaknya terluka, Ratu Mas merelakan kematian adiknya. Akhirnya, Adipati Pragola mundur dan membangun pertahanan di Gunung Pati, Semarang, hingga akhir hayatnya. Dengan menyoroti konflik keluarga dan dinamika politik yang kompleks, kisah Adipati Pragola dari Pati memberikan wawasan mendalam tentang sejarah Jawa yang penuh dengan intrik dan perjuangan. Adipati Pragola yang kedua, atau Wasis Jayakusuma II,
adalah putra dari Wasis Jayakusuma I, yang dikenal sebagai Adipati Pragola I. Adipati Pragola II menikah dengan Raden Ajeng Tulak, yang juga dikenal sebagai Ratu Mas Sekar, adik dari Sultan Agung. Dengan demikian, Adipati Pragola II adalah adik ipar dari Sultan Agung, penguasa Mataram. Selama masa kepemimpinannya, Adipati Pragola II melanjutkan kebijakan ayahnya yang menyatakan bahwa Pati dan Mataram memiliki kedudukan yang sederajat. Karena keyakinan ini, ia menolak untuk mengikuti Pisowanan Agung, sebuah kewajiban bagi bawahan Mataram. Pada awalnya, Sultan Agung membiarkan ketidakhadiran adik iparnya ini, mengingat Pati adalah wilayah basis kekuatan yang penting bagi Mataram dan merupakan kadipaten yang paling kuat karena belum pernah terkalahkan. Sultan Agung khawatir pemberontakan bisa terjadi jika tindakan keras diambil. Hubungan antara Mataram dan Pati akhirnya memanas dan berujung pada perang. Konflik dipicu oleh penyerangan Pati ke Jepara, yang kemudian dilaporkan oleh Patih Endranata sebagai tanda pemberontakan Pati terhadap Mataram. Sultan Agung memutuskan untuk menyerbu Pati dari 3 penjuru, timur, selatan, dan barat. Ratusan ribu prajurit Mataram dikerahkan untuk menghancurkan Pati, dengan tumenggung alap-alap ditunjuk sebagai senapati. Pasukan dari arah timur dipimpin oleh Adipati Martoloyo, yang membawa pasukan mancanegara dan bermukim di Pekuwon Juwana bagian timur. Pasukan Mataram dari arah selatan dipimpin oleh Pangeran Madura, yang membawahi prajurit Kedu, Begalan, dan Pamijen, dengan perkemahan di kaki Gunung Kendeng, sekitar daerah Cengkalsewu di selatan Pati. Pasukan dari arah barat dipimpin oleh Bupati Sumedang, Rangga Gempol I, yang membawa pasukan khusus berkuda dan mendirikan barak di sekitar wilayah Matraman Margorejo di barat Pati. Terakhir, keluarga raja memimpin pasukan-pasukan Pamejagan Mataram, termasuk pengawal pribadi Sultan yang terdiri dari 2.000 prajurit. Dalam pertempuran ini, Adipati Pragola II dibantu oleh 6 tumenggung. Tumenggung Mangunjaya, Adipati Kenduruan, Tumenggung Ramananggala, Tumenggung Tohpati, Adipati Sawunggaling, dan Tumenggung Sindurejo, serta seluruh rakyat Pati. Pada hari Jumat Wage, tanggal 4 Oktober 1627, Adipati Pragola II wafat setelah tertusuk tombak Kiai Baru, milik Sultan Agung, yang diberikan kepada Lurah Kapedak, Nayaderma. Adipati Pragola II kemudian dimakamkan di Sendang Sani. Setelah kematian Adipati Pragola II, Sultan Agung menemui adiknya, Ratu Mas Sekar, yang tidak lain adalah istri dari sang Adipati. Sultan Agung menanyakan alasan pemberontakan Pati terhadap Mataram. Ratu Mas Sekar, dalam duka yang mendalam, menjelaskan bahwa semua berita yang didengar Sultan adalah palsu, direkayasa oleh Patih Endranata. Akhirnya, Patih Endranata ditangkap dan dieksekusi. Keberanian Adipati Pragola II dalam melawan Mataram demi menjaga kehormatan Kadipaten Pati terus dikenang oleh masyarakat Pati. Karena peristiwa penyerangan Mataram ini, ada sebuah pantangan bagi masyarakat Pati. Mereka tidak boleh menikah dengan orang Mataram.